Saudaraku yang terkasih di sisi Allah, ada sebuah kisah dari zaman Bani Israel yang patut untuk kita renungkan. Di masa itu, terdapat seorang wanita muda yang terkenal akan kecantikan wajahnya yang menawan dan tubuhnya yang memesona. Namun, sayangnya, wanita cantik yang memiliki tubuh yang aduhai tersebut menggunakan kecantikannya untuk hal yang salah. Segala potensi yang seharusnya mendekatkannya kepada Tuhan dimanfaatkannya untuk tujuan yang kurang baik. Ia adalah seorang pelacur profesional yang terkenal, dan keahliannya dalam memuaskan keinginan syahwat para lelaki membuatnya populer di kalangan mereka. Dalam beberapa literatur, wanita muda ini disebut sebagai Malika. Cerita dalam kitab Durratun Nasihin mengisahkan bahwa Malika menjalankan aktivitas prostitusi di rumahnya setiap hari, menunggu para lelaki yang bernafsu untuk memuaskan keinginan mereka. Malika dengan sengaja meletakkan tempat tidur di dekat pintu depan rumahnya agar mudah terlihat oleh lelaki yang lewat, sehingga mereka yang imannya rapuh akan tergoda dengan kecantikannya dan rela membayar mahal untuk waktu bersamanya. Meski Malika mematok tarif yang sangat tinggi, ratusan hingga ribuan dinar, banyak lelaki yang rela membayar demi kesempatan tidur bersama Malika. Namun, takdir Allah memiliki rencana yang indah bagi Malika. Ia mendapatkan suami yang soleh, dan dari pernikahannya tersebut, Malika diberkahi dengan 7 anak laki-laki yang semuanya diangkat Allah menjadi nabi. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa amalan yang telah dilakukan oleh Malika sebelumnya? Mari kita simak kisah ini lebih lanjut. Suatu hari, ada seorang pemuda soleh bernama Fulan yang melintas di depan rumah Malika. Pemuda ini berasal dari daerah yang sangat jauh. Tanpa sengaja, matanya terpaku pada tubuh Malika yang terbaring di atas ranjang. Namun, pemuda ini berjuang keras untuk menahan godaan nafsunya. Meskipun demikian, nafsu birahinya terus membara dan akhirnya ia tergoda untuk mengunjungi Malika. Fulan rela menjual semua harta bendanya, bahkan pakaian yang ia kenakan, untuk mendapatkan uang demi membayar tarif tidur bersama Malika. Akhirnya, ia datang ke rumah Malika dengan penuh keyakinan dan membayar tarif yang diminta. Namun, ketika mereka berdua berada di dalam kamar, Fulan merasa dingin dan gemetar. Ia merasakan kekuatan luar biasa yang membuat hatinya ketakutan dan bersalah. Dengan keberanian yang tersisa, Fulan memohon kepada Allah untuk menghilangkan godaan setan yang membelenggunya. Meskipun demikian, ia tidak bisa menahan nafsunya dan memutuskan untuk pergi, meskipun telah membayar. Malika, yang kaget dengan reaksi Fulan, bertanya mengapa ia menolak. Fulan, dengan gemetar, mengaku bahwa ia sangat takut pada Allah dan tidak bisa melanjutkan perbuatannya. Malika terkejut mendengarnya dan bertanya lebih lanjut tentang dirinya. Fulan kemudian menjelaskan asal-usulnya dan alasan kedatangannya. Ketika Malika menyadari bahwa Fulan adalah pemuda pertama yang menolak tidur dengannya, ia merasa terguncang dan bersalah. Ia menyadari kesalahannya selama ini dan bertekad untuk bertaubat. Malika kemudian berjanji kepada Allah bahwa jika ada kesempatan, ia akan mencari Fulan untuk menikah dengannya. Beberapa bulan kemudian, Malika berhasil menemukan Fulan dan menawarkan dirinya untuk dinikahi. Meskipun Fulan awalnya terkejut, ia menerima tawaran tersebut dengan tulus. Mereka menikah dan hidup bersama dalam kebahagiaan yang diberkati Allah. Dari pernikahan mereka, Malika dan Fulan diberkahi dengan 7 anak laki-laki yang diangkat Allah menjadi nabi-nabi. Kisah Malika dan Fulan menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa tobat dan kesempatan kedua selalu ada bagi siapapun yang ingin kembali kepada Allah dengan tulus dan sungguh-sungguh. Kehidupan Malika dan Fulan setelah menikah dipenuhi dengan berkah dan kebahagiaan. Mereka hidup dalam cinta dan kesucian, serta mendidik ke-7 anak laki-laki mereka dengan nilai-nilai agama yang kuat. Anak-anak mereka tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih sayang, menjadi nabi-nabi yang diangkat oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Setiap langkah yang mereka ambil dipenuhi dengan cahaya dan kebenaran, dan umat mereka dihormati dan dicintai oleh Allah. Walaupun Malika telah menjalani kehidupan yang penuh dosa, Allah memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri dan hidup dalam kebenaran. Dengan bertaubat secara sungguh-sungguh, Malika dan Fulan menemukan kebahagiaan sejati dan berkat yang melimpah.
Mereka menjadi teladan bagi semua orang yang ingin berbalik kepada Allah dan menempuh jalan yang benar. Fulan, yang sebelumnya seorang pemuda soleh, menjadi penuntun spiritual bagi Malika, membimbingnya dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kehadiran anak-anak mereka menjadi berkah yang luar biasa bagi keluarga itu. Mereka dibimbing oleh orang tua mereka untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang tinggi. Kebersamaan mereka penuh dengan cinta dan kebaikan, dan mereka selalu bersyukur atas karunia Allah yang melimpah. Meskipun Malika dan Fulan pernah terjerumus dalam dosa, mereka mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan hidup dalam kebenaran. Dengan tekad yang kuat dan niat yang tulus, mereka berhasil mengubah hidup mereka dan menjadi teladan bagi banyak orang. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, asalkan seseorang bersedia bertobat dan berusaha memperbaiki diri. Mereka menjadi bukti bahwa dengan taat kepada ajaran agama dan kesetiaan kepada Allah, seseorang dapat menemukan kebahagiaan sejati dan berkah yang melimpah dalam hidupnya. Setelah kisah Malika dan Fulan menjadi terkenal di tengah masyarakat, banyak orang yang terinspirasi oleh perubahan hidup mereka. Kisah tentang tobat Malika dan kesetiaan Fulan kepada Allah menyebar luas, dan banyak orang yang tergerak untuk mengikuti jejak mereka. Malika dan Fulan menjadi panutan bagi banyak orang, baik yang terjerumus dalam dosa maupun yang telah hidup dalam kebenaran. Mereka membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri, dan bahwa Allah selalu menerima tobat sejati dengan tangan terbuka. Mereka membuka pintu rumah mereka bagi siapapun yang ingin belajar tentang agama, menawarkan bimbingan spiritual dan nasihat bijak kepada siapapun yang membutuhkannya. Anak-anak mereka, yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan kedamaian, mewarisi ketulusan dan kesucian orang tua mereka. Mereka menjadi duta-duta kebaikan dan kebenaran di tengah masyarakat, menyebarkan cahaya iman dan kebajikan dimanapun mereka pergi. Mereka menunjukkan bahwa dengan kegigihan, kesetiaan, dan tobat yang tulus, setiap orang dapat mengubah nasibnya dan hidup dalam kebahagiaan serta kesucian. Mereka meninggalkan warisan yang tak ternilai berupa contoh hidup yang benar-benar menginspirasi dan mengarahkan banyak orang menuju jalan kebenaran dan kebahagiaan sejati. Kisah Malika dan Fulan terus memperoleh pengakuan di antara masyarakat, menjadi semacam legenda yang menginspirasi banyak orang dalam perjalanan mereka menuju kebaikan dan takwa kepada Allah. Malika dan Fulan tidak hanya berhenti sebagai cerita lama yang menginspirasi, tetapi terus hidup dalam setiap langkah yang diambil oleh orang-orang yang terinspirasi oleh mereka. Mereka meninggalkan jejak yang dalam sejarah moral dan spiritual, memberikan harapan dan inspirasi kepada semua orang yang mencari jalan menuju cahaya Allah dalam kehidupan mereka. Setiap orang yang mendengar kisah Malika dan Fulan diingatkan akan kekuatan tobat yang tulus dan kemurahan Allah yang tak terbatas. Takdir mereka yang awalnya tampak berbeda telah diubah oleh pertobatan dan takwa mereka kepada Allah.